Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, siang, pagi untuk teman-teman semua. Senang kembali bertemu dengan kalian semua. Saat ini saya berkesempatan untuk bertemu dengan orang tua saya. Dalam adat di daerah saya manggilnya Puhun. Marga beliau itu sama dengan marga ibu saya. Pada sore hari ini saya mengambil take video ini di sore hari di Kota Medan. Pada sore hari ini saya berkesempatan untuk bertemu Puhun saya untuk bercerita-cerita. Kalau bahasa paknya bisa dibilang berguru, berjikarah-jikarah. Akan tetapi sore hari ini saya fokuskan ke bagian tentang pendidikan. Karena Puhun saya ini, beliau bisa dibilang adalah orang tua. Tentunya bisa dilihat dari layar kaca, saya jauh lebih muda dari beliau. Akan tetapi Puhun saya ini lahir di masa dulu yang udah jauh. Akan tetapi pendidikan itu, Puhun saya sudah berpikir bahwa pendidikan itu memang sangat penting untuk di masa depan. Sehingga walaupun beliau udah lahir di di zaman dulu, tetapi beliau menuntut ilmu dengan perjuangan yang sangat bersusah payah. Sehingga saya berpikir bahwa dengan cerita Puhun nanti ini dapat memotivasi saya tentunya, dan juga teman-teman yang ingin menambah semangatnya untuk terus berjuang untuk mewujudkan impiannya. Sehat Pun? Sehat, Juan. Mukhtar ingin tanya-tanya Pun. Iya, mungkin, boleh. Kita sudah cerita tadi, tapi nggak terrecord ya. Tapi ini seperti saran Pun tadi, ini perlu kita tinggalkan jejak untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Iya. Ya, tujuannya kita berbagi cerita dan semoga berdampak memberikan manfaat bagi orang lain. Pertanyaan saya mulai dengan itu Pun. Tolong Pun ceritai bagaimana perjuangan Puhun dari SD sampai SMA. Dulu di mana? Oh iya, jadi makasih Mutar. Saya itu lahir di salah satu desa terpencil di Kabupaten Pak Barat, namanya Desa Kecupak, ya. Jadi saya lahir tahun 1960. Kemudian saya sekolah SD. Zaman saya nggak ada TK. Jadi pada saat itu umur 7 tahun masuk SD, ya. Kemudian SD ada di kampung itu. Jadi saya 6 tahun di kampung itu menempuh pendidikan SD sampai tamat. Kemudian tahun 74 saya sekolah di kota kecamatan dulu, yaitu namanya Salak. Jadi itu kota kecamatan dulu. Di situ baru ada SMP. Jadi dari desa ini ke SMP ini ada 4 kilometer. Jadi setiap pagi, sore kita pulang pergi jalan kaki. Jadi kita berangkat dari kampung jam 6, mungkin pulangnya nanti sampai rumah jam 4 sampai jam 5 sore. Itu kita lalui selama 3 tahun, ya. Jadi SMP-nya di SMP Negeri Salak. Itu SMP-nya. Jadi pada saat SD dan SMP kami belum memiliki pakaian seragam. Ya, jadi pakaian bebas, ya. Malah SD saya tidak pernah pakai alas kaki. Jadi kaki ayam, ya. SMP pun saya mau sekolah kaki ayam. Tapi begitu menjelang pintu sekolah, kami pakai sepatu. Ya, sepatunya ada namanya dulu sepatu kater. Itu biar sepatunya tahan lama gitu punya? Iya, salah satu itu. Kemudian memang tidak nyaman bagi saya pada pakai sepatu. Karena lebih sering di kampung itu kaki ayam, istilah sekarang kaki ayam, non alas kaki. Ya, mau ke hutan, mau ke sawah, mau ke sekolah, semua begitu. Tapi SMP dulu wajib pakai sepatu di sekolah. Ya, jadi ada sepatu murah-murah namanya. Sekarang udah nggak ada dijual kuliah. Itu dari karet warna putih. Dulu namanya sepatu kater. Ada ladamnya sepatu bola gitu nggak? Enggak ada ladamnya, ya. Tapi sepatu kater dari karet lah. Kadang-kadang lecet kaki kita makainya karena kasar. Mungkin faktor itu juga nggak sering kita pakai. Selain kalau kita pakai terus nanti cepat koyak, rusak. Jadi
kita jinjing sepatunya, buku pun nggak pakai tas, nggak ada tas, Pegang aja atau taruh pegang plastik? aja atau taruh di apa, di Bodi? sumpit. Enggak, Sumpit? ada sumpit dari namanya baka. Oh, Itu kita bawa tempatnya. itu dari Iya, anyaman itu ya? anyaman itu, pandan. Iya. Iya. Itu kita bawa tempatnya. Ya. Jadi saya waktu SD sampai kelas 3 tidak pakai buku. Tapi ada apa namanya? Apa? Papan tulisan namanya papan apalah, batu-batu. Di situ kita nulisnya. Oh. Setelah kita tulis, hapus. Jadi nggak ada bukunya. Itu bukunya. Jadi kalau nilainya bagus tidak bagus, nanti ujiannya di situ, gurunya nyuruh taruh sini. Biar dilihat orang tuamu bahwa kau pandai, bahwa kau perlu belajar lagi. Jadi ditaruh di sini karena menulisnya pakai kapur. Ya. Oh, dulu memang belum ada buku tersebar sampai ke tempat kita. Sebenarnya udah ada, Oh. cuman dulu sampai kelas 3 memang nggak pakai buku. Oh. Pakai itu ada ya 30 kali 40 cm lah. Sekarang seperti apa itulah sekarang papan tulis yang apa namanya itu yang bisa kita tulis. Tapi dulu ada alatnya namanya gerep. Itu alat tulisnya. Jadi yang kita beli rutin gerep ini. Itu. Oh. Jadi gitu pada saat Untuk itu. pelajaran itu. Iya, waktu SD. Tapi SMP udah pakai buku. SMP udah pakai buku. Iya. Masih di kota kecamatan, di kabupaten Iya. yang sama. Dulu Kabupaten Dairi ya? Dulu Kabupaten Dairi, Kecamatan Salak. Oh. Sekarang Salak ini menjadi ibu kota kabupaten sejak 2003. Iya. Ya. Jadi susah lah zaman itu, walaupun happy juga. Kalau di sekarang terkena itu jadi lucu gitu nggak pun atau gimana? Kalau mengingat sekarang pun ya kalau tolak ukur sukses itu ya tergantung orang ya. Kalau Iya. saya bisa berpandangan pun sekarang udah bisa sukses ya dikatakan gitu. Kalau mengingat yang dulu itu tuh pun gimana rasanya? Ya kadang-kadang sedih, terharu, bahagia, kadang-kadang menyesal. Menyesalnya karena nakal. Kita kan dari kampung 4 km jalan. Ah, Pulangnya nanti jam 1, jam 2, lapar. Kadang-kadang kita curi tebu orang, nenas orang. Kadang-kadang ubi pun kita makan mentah-mentah. Karena lapar. Itu nyesalnya. Kok bisa dulu senakal itu kan gitu. Tapi ya begitulah zaman itu. ya kalau Ya itu- karena bayangkanlah kita makan pagi, jam 2 pulang dari sekolah, kan kelaparan. Kadang-kadang memang kita bawa ubi. Hmm, Ubi nanti kita sembunyikan di tengah jalan. Ubi yang di apa namanya, dipanggang, di apa namanya itu? dikukus ya? Bukan Oh, dikukus, nggak tahu. Di- dibenamkan dibenamkan di bawah, bara. iya. Iya, iya. Ubi kayu atau Iya, ubi jalar. Iya, Nanti tengah jalan kita apa? Cuman nggak enaknya kadang-kadang dimakan tikus. Oh. Iya. Pakai semak-semak ya? Iya, karena kita sembunyikan kan. Tapi sering enggak, kita kelaparan lah tiap hari. Saya tertarik sih pun kalau sekelas pun itu tadi bahwa merasa menyesal dengan hanya mengambil sebiji jeruk atau sebiji ubi gitu ya. Nenas, Nenas. nenas yang banyak kami curi. Oh, nenas, oke, nenas. Nenas di sebiji. tengah jalan itu banyak, kebun orang itu sering kami curi. Oh, Atau kita kadang-kadang ada jualan misalnya di kadang-kadang kalau hari Kamis ada jualan di tengah jalan. Nakalnya kita saat itu kita makan sebenarnya 5, kita bilang 2. oh, Dengan catatan berapa kau makan, kata yang punya 2. Tadi pertama 1, terakhir 1 kita bilang. Itu Pas- kalau kita ingat, kalau saya ingat itu dengan anak yang penjual itu, saya malu juga menceritakan itu. tapi Tapi itu sering kita lakukan dulu, nakal. Dan bukan hanya saya, hampir semua perempuan laki-laki, karena namanya alam ya. Perut kalau udah lapar itu kan, apalagi di kampung kan nggak ada makanan lain-lain selain ubi, nasi, buah inilah jambu, klutuk, dalima namanya, ya, atau sekali-sekali lah. Bacang mungkin ya? Iya, bacangnya itu bukan manis, ya, ya, asem. pali kalau pun Jadi yang nenas ini termasuk makanan yang enak dulu, zaman kami anak-anak, ya. ya. Mungkin kalau kita pikirkan sekarang mungkin itu berlangsung lama kan. Yang menjual itu pun mungkin dia tahu, tapi kalau aku berpikir sekarang punya yang jual itu dia tahu bakal. Nggak tahu dia. Nggak Kalau tahu tahu dia. dia pasti marah dia. Siapa Aku yang kira- marah? Ditokohi. Aku kira kan Mungkin sekali-sekali dia tahu, Ada itu dimaafkannya. Tapi kalau sebagai perjuangan dia, Iya. ini sekolah ini kasih aja, nggak gitu ya berarti? bisa. Dan jualan dia hanya sekali seminggu. Oh. Hari pekan aja, hari Kamis. Dan Hari itu lain-lainnya enggak. Kalau
apa tadi tebu dan nanas itu memang di sekitar jalan itu banyak kebunnya. Itu nggak tahu yang punya kita curi. Berarti makanya pun berarti dia sekali seminggu jualan Iya. kena tempur. Habis terus jualan. Kena tempur. Padahal banyakan gratis jadinya. Karena nakalnya anak-anak SMP, remaja. Lanjut, Itu Pun. pada SMA. SMA. Setelah SMA tahun 7 berapa saya SMA? 77 saya ke Medan. Oh, SMA udah di Medan. Iya. Karena nggak tahu, ayah saya bilang, ya kalian anakku semua harus kuliah. Saya pun bingung pada zaman itu. Kenapa begitu? Ayah saya kan nggak sekolah. Ya ayah saya sekolah lah, bisa nulis menghitung karena dia sekolah juga lah zaman Belanda dulu. Tapi ibu saya kan buta huruf. Tapi dia mengharapkan anak-anaknya itu kalau bisa semua sarjana. Dan itu sering diungkapkannya. Ya. Itu yang dilakukan ayah saya, sehingga tahun 77 saya ke Medan. Tahun 76, ya 77 sampai 79 saya di Medan. Ya. Kemudian 79 saya balik ke Sidikalang. Sehingga tamat saya SMA Negeri 1 Sidikalang. Sekarang ya. Selesainya di Sidikalang. Iya, SMA-nya di situ. Itu karena bandel juga? Enggak, itu sebenarnya enggak bandel, tapi itu karena keadaan orang tua saat itu. Dulu masih bisa dari sekolah bersubsidi pindah ke negeri. Saya di sini enggak negeri. Kemudian saya ke Sidikalang pindah ke sekolah negeri. Kemudian kena faktor apa namanya, keadaan juga lah, orang tua saya mungkin agak kesulitan juga mengirim belanja saya selain jauh. Kalau dulu kan susah, mengirim uang pun kalau nggak ada saudara harus melalui wesel. Nyampainya lama ya, jadi susah. Udah itu harus kita tukarkan lagi di kantor pos. Jadi agak susah pada zaman itu. Ya, jadi saya itu SMA 3,5 tahun. Karena dulu kalau kalian tahu nggak itu ya, ada pergantian tahun ajaran. Tahun ajaran dulu itu kan sebenarnya Januari. Waktu saya SMA berubah tahun ajaran. Itu jadi Juli. Sehingga kami rata-rata waktu saya SMA jadinya 3,5 tahun. Ya. Jadi saya pas kelas 2 kalau nggak salah itu jadi 1,5 tahun saya, bukan karena tinggal kelas. Jadi seluruh Indonesia, kalau angkatan saya itu 3,5 tahun SMA-nya. Karena peraturannya memang. Jadi saya 1,5 tahun di Sidikalang, 2 tahun di Medan SMA. Aturan saya kalau 3 tahun tamat tahun 79. Akhirnya saya tamat tahun 80 karena perpanjangan 1 semester. Peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah itu nasional, ya. Dan itu mungkin kalau bahasa apanya, berarti Pun udah berapa kali hijrah gitu ya, berpindah-pindah tempat gitu kan, di kampung dulu, masuk ke kota kecamatan. Kalau SD sampai SMP, saya di rumah orang tua, ya. Tapi setelah di Medan, saya tinggal di rumah bibi saya, nambru saya, ya. Ya. Karena juga ada juga faktornya itu dulu, maka mungkin bapak menyuruh saya di sini karena ada tempat di sini. Ada nambru saya di sini, kemudian dia pun menyatakan udahlah sama kami aja dia tinggal. Ya. Jadi ya istilahnya ya semi-semi gratis juga lah sebenarnya saya SMA di sini, walaupun setiap bulan ada juga dikirim oleh orang tua saya. Ya. Kita lanjut lagi Pun, setelah SMA biasanya sih pada zaman sekarang itu Pun, bukan apalagi zaman dulu kan, orang biasanya kalau sudah SMA berhenti. Memang ada dua kemungkinan, ada biaya atau memang nggak mau sekolah gitu. Tapi Pun kan memilih untuk lanjut lagi ke sekolah untuk studi sarjana dan berakhir sampai master gitu. Itu gimana perjalanannya itu? Iya, memang saya dulu sebenarnya pernah juga disarankan orang tua saya supaya saya masuk SPG. Karena abang-abang saya kuliah kan. Terus saya bilang, kalau SPG katanya Pak, susah lah mau kuliah. Oh gitu. Dia menganggap SPG itu dulu zaman saya begitu tamat langsung jadi guru. Biar kau cepat guru katanya. Tapi ya kalau kau guru SD nanti pulang lagi ke kampung katanya pula. Jadi sebenarnya selain dorongan orang tua yang sangat kuat,
Sebenarnya saya itu nggak pandai-pandai amat, biasa-biasa aja. Cuman karena selalu dimotivasi, didorong oleh ayah saya ini, sehingga kami pun semuanya harus sekolah. Karena kami sebenarnya bersaudara nggak pandai-pandai. Bukan nggak pernah kami juara-juara di kelas. Malah teman-teman saya juara itu ada yang tamat SD berhenti. Ya, dia juara. Tapi kami enggak. Bodoh enggak juga, ya. Jadi ya semangat orang tua dan kita pun kemudian jadi sadar setelah kuliah, kita sadar bimbingan orang tua yang keras ini rupanya tujuannya untuk kita juga. Tapi waktu SD sampai SMP, bimbingan ayah saya yang keras ini itu sebenarnya dulu saya sangat jengkel. Karena kita nggak boleh bolos sekolah lah, nggak boleh inilah. Kalau bolos kita bisa dibanting pakai lidi. Libasnya. Ya. Sementara teman-teman kita di kampung kalau mau bolos saja. Kalau ada kerjaan malah disuruh bolos anaknya. Ayah saya sebaliknya, nggak boleh. Kalau ada pesta pun kita nggak boleh ikut, harus sekolah. Jadi bagi kita waktu anak-anak itu sesuatu hal yang aneh. Di kampung itu pun dianggap orang aneh ini ayah saya ini. Orang rame-rame kok anaknya nggak boleh ikut hanya gara-gara sekolah. Itulah pentingnya dianggap ayah saya. Setelah kami dewasa semua, sering kami kenang itu bagaimana ayah ini membuat kami sedih juga. Oh, itu rupanya tujuan ayah kami ini dulu, supaya anak-anaknya yang nggak kaya tapi minimal bisa menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya itu. Pun S1 di Medan. Iya, saya dulu sebenarnya dulu saya karena saya nggak pandai, nggak tanpa testing. Dulu ada tanpa testing, namanya perintis 2. Kemudian saya perintis 1 kayaknya, testing untuk masuk perguruan tinggi. Saya testing perintis 1 itu universitas. Kemudian testing perintis 4 itu dulu IKIP. Jadi saya ikut 2 ini. Perintis 1 sama perintis 4. Dua-dua saya menang. Ya. Jadi saya sempat juga kuliah di 2 tempat sebenarnya. Yaitu di IKIP Negeri Medan dan di USU. Ya. Dulu saya di IKIP Negeri Medan itu dapat ikatan dinas. Karena dulu D1, D2 dan D3 itu dapat ikatan dinas. Langsung pegawai negeri. Begitu tamat langsung pegawai negeri. Begitu tamat. Begitu kita belum tamat sudah CPNS lah kurasa itu. Tapi kemudian saya berpikir kalau saya di IKIP terus berarti saya hanya guru SMA. Kan gitu. Iya. Akhirnya selain faktor biaya memberatkan, waktu pun nggak bisa dibagi 2 universitas kan, sehingga diputuskan berhenti di Unimed. IKIP lah, bukan Unimed, IKIP. Kemudian saya fokus di USU. Itu sempat juga dulu sama orang tua saya agak dilema. Dilema lah, bersoal lah. Karena dia tahu saya ceritakan kalau saya di Unimed nanti Pak langsung saya jadi guru SMA. Tapi kalau saya di USU cari kerja lagi. Jadi dia sempat nggak setuju. Tapi akhirnya keputusan anaknya yang diikuti, ya, sehingga saya lanjutkan di USU. Mudah-mudahan yang saya hindari guru tetap juga menjadi guru. Jalannya banyak jalan tapi tujuannya tetap akhirnya jadi guru juga ya. Iya. Oke Pun, setelah sampai sarjana, ya, kembali seperti kalimat saya tadi, banyak orang yang sarjana itu mungkin dulu ya itu udah kayak punya prestige, punya seperti kalau diterapkan dia udah menengah ke atas yang bisa di situ. Tapi Pun masih memilih untuk lanjut lagi ke studi master. Itu apa motivasi Pun? Apa nggak capek belajar atau menghindar sesuatu atau gimana? Enggak, dulu memang tadi kan saya katakan, dulu saya sebenarnya keluar dari IKIP, saya menghindari guru. Ya kan? Tapi kemudian saya di USU, kemudian juga menjadi guru. Kenapa saya jadi guru? Karena setelah sarjana muda, mungkin angkatan saya yang terakhir ada sarjana muda S1, itu ada teman saya yang berhenti cari kerja. Kan?
Tapi kemudian banyak yang melanjutkan S1. Jadi dulu bisa begitu. Jadi saya waktu itu setelah sarjana muda kemudian menjadi asisten dosen. Ada rekrutmen dari USU untuk asisten dosen. Zaman itu asisten dosen hanya tugasnya mengabsen, mengumpulkan tugas, macam-macam gitu. Tapi kita mendampingi dosen itu setiap mata kuliah itu. Jadi saya ikut di situ, masuk, menang menjadi asisten dosen. Walaupun dikit dulu ada gajinya, dikasih dari universitas. Jadi setelah tamat, kemudian saya menjadi staf pengajar di situ. Ya, setelah jadi staf pengajar, ya kalau sekarang ASN lah, dulu PNS kan. Saya menjadi capek lah, calon pegawai negeri sipil. Setelah itu kesempatan banyak kalau sudah menjadi staf pengajar, banyak tawaran dari luar negeri, dari Indonesia, macam-macam. Ya mungkin nggak se repot sekarang lah ya. Makanya saya setelah PNS, kemudian saya tes di Universitas Indonesia pada saat itu untuk ngambil master S2. Karena zaman itu nggak ada magister di Sumatera, di Jawa pun masih terbatas. Yang ada, ya seingat saya pada saat itu hanya di UI, ITB, IPB, Gajah Mada. Malah Unpad pun belum ada. Waktu saya S2 tahun 88 saya kalau testing. 88 ya. Jadi saya lolos. Dulu ada lolos beasiswa, ada lolos non beasiswa. Saya ketepatan lolos beasiswa, jadi langsung dibiayai oleh negara ya. Jadi saya waktu S2 sudah nggak ada beban untuk biaya. Kalau soal materi ya apalagi kita orang kampung udah lebih dari cukup lah. Karena dikasih bulanan, dikasih uang buku, dikasih uang skripsi, penelitian, semua dikasih. Itu saya ceritanya. Mungkin kalau orang tua saya pun udah nggak sanggup kalau saya dulu S2. Kalau biaya sendiri. Iya, biaya sendiri. Ya. Baik teman-teman semua, seperti yang sudah disampaikan pohon saya tadi, begitu perjalanan dia dari SD, dari kampung sampai terakhir dia menuntut pendidikan di ibu kota ya, di Jakarta, di Universitas Indonesia. Itu tadi mungkin masih perjalanan yang singkat yang pun ceritakan, dan mungkin kalau kita ceritai dari dulu banyak mau diceritain. Ini mau entah berapa hari kita cerita. Iya. Tapi ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan lagi pun. Misalnya itu dalam pun meraih pendidikan dari SD sampai kuliah itu sampai studi master, apa hal yang paling tidak terlupakan di benak punya paling teringat gitu sebenarnya perjuangan di pendidikan itu? Mungkin karena ayah saya udah nggak ada, yang selalu saya ingat sering ayah saya dulu, karena ibu saya memang panjang umurnya, baru 3 bulan yang lalu. Jadi yang saya tidak pernah lupakan adalah nasihat orang tua saya, bahwa walaupun dia nggak sekolah, tapi selalu menyatakan pendidikan itu sangat penting. Kalian harus sekolah. Kalau kalian nggak sekolah, nanti di kampung ini kalian berantem semua. Itu selalu dikatakannya. Dan mungkin benar, banyak juga, ya bukan teman-teman saya yang tinggal di kampung, akhirnya hanya memperebutkan harta warisan yang nggak seberapa itu. Akhirnya mereka saling berantem. Kalau sedihnya banyak juga. Waktu saya sekolah, waktu di Medan kuliah, itu kan orang tua saya udah sakit-sakitan. Sementara saya butuh juga banyak biaya, ya. Jadi banyaklah yang saya lakukan, mulai dari pekerjaan-pekerjaan kasar. Saya ingat upahan, mencangkol. Jadi apa yang saya lakukan di kampung, itu dulu saya lakukan di sini. Jadi mencangkol sawah orang, menanam padi, upahan itu, panen, itu saya lakukan. Saya juga pernah jadi satpam. Satpam waktu kuliah. Cuman satpam saya ini mungkin beda dengan yang lain, karena saya satpam hanya pada hari-hari libur di rumah pegawai konsul Amerika Inggris saat itu dia. Jadi dia orang Barat. Jadi orang Barat ini kalau hari Minggu itu pembantunya sama satpamnya libur semua.
Jadi saya menjadi satpamnya di situ hampir 2 tahun. Jadi situ saya bekerja. Karena zaman saya uang kuliah murah. Murah lah. Kalau saya tamat kalau nggak salah S1, uang kuliah setahun itu hanya 36.000. Ya. 36.000 walaupun itu mahal. Iya, mungkin kalau di kos sekarang udah tak mahal Iya, ya. tapi gaji saya tahu kok saat itu di Satpam. Itu gaji saya 40.000 sebulan. Kenapa? Karena setiap saya datang dikasih berapa? $10. Jadi pada zaman itu $1 itu Rp900. Jadi 9.000. Kadang-kadang lebih dikasihnya. Pun simpan gitu ya. Ya artinya sebenarnya saya waktu S1 2 tahun mau tamat itu saya sudah nggak susah. Hanya dengan jadi satpam orang bule. Itu di apa? Dekat-dekat apa sana? Saya ingat masih jalannya, Jalan Mas Dulha. Itu perjuangan pun Itu. Jadi kalau saya narik becak, banyak teman-teman saya juga narik becak pada zaman itu. Tapi saya itu nggak lakuin. Yang paling kasar itu tadi saya kerjain. Kalau sales sering. Sales produk lah, produk itu sering saya lakukan. Habis kuliah saya lakukan, ya. Karena saya nggak mau juga nanti di tengah jalan saya berhenti, ya. Dan saya sudah janji sama ayah saya pada saat itu karena saya keluar dari IKIP, Ikatan Dinas. Sementara di sini kan nggak jelas mau jadi kerja apa, ya. Saya janji saya harus sekolah serius sehingga saya mendapatkan IP yang tinggi. Karena zaman itu IP yang tinggi itu biasanya ditawarkan untuk jadi asisten dosen. Zaman itu. Ya nggak tahu kalian sekarang ini, nggak tahu saya. Ya, karena sekarang asisten dosen itu nggak ada yang dari sarjana muda kan. Iya. Malah dosen sekarang minimal kalau nggak salah harus S2. Ya. Jadi nggak beda lah zamannya. Benar. Karena saya tamat tahun 85 apa 86 saya tamat. S1 ya. Iya, saya belum lahir itu. Iya, makanya udah lama kali kan. Ya. Dan penderitaan yang banyak juga dari kampung sebenarnya. Dari kampung zaman saya di Medan sekolah, itu sering jalan kaki dari kampung sampai ke Sidikalang. Oh iya. Bawa beras lagi. Pundak beras dari ada jalan namanya Jalan Penjaratan. Oh iya, tahu. Itu sering. Karena lebih sering nggak ada mobil dari Salak ke Sidikalang. Jalan kaki banyak, tapi bukan saya aja, itu hampir semua di angkatan saya ke bawah itu semua merasakan itu. Mungkin kalau anak sekarang nggak mampu itu. Ya. Sekarang Itu. udah manja orang, Iya. mengakui sekarang kita zaman milenial dan yang lainnya. Iya, ini aja saya menyesal kenapa nggak saya S3. Iya, iya. Ya, karena dulu waktu saya tamat S2 banyak tawaran ke luar negeri Nah, kenapa itu? Cuman saya itu mungkin dulu nggak tahu sombong atau apa, saya merasa udah hebat S2. Ya. Karena dari kampung saya, mungkin saya dulu S2 pertama. Oh iya, itu Sampai pun sekarang. pernah cerita sampai ijazahnya itu difotokopi gitu ya? Oh iya, Disimpan. pernah. Waktu saya pulang dari S2, itu orang-orang tua di Medan, tapi bukan orang tua umum ya, marga brutu, menyanjung-nyanjung saya lah. Sampai mereka minta fotokopi ijazah saya. Saya kasih karena tujuannya saya lihat baik supaya anak-anak dia juga katanya sampai menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Tapi sekarang bagi saya itu lucu. Dulu nggak lucu sebenarnya. Hal-hal biasa aja. Karena dianggap untuk memotivasi anaknya, iya. Kalau sekarang kan S2 di mana-mana bertebaran. Ya. Kemudian gini pun, tadi pun udah cerita tentang perjuangannya itu ya. Tapi bentar pengen tahu juga. Ini mungkin pertanyaan Musa, tapi saya pikir juga bermanfaat bagi teman-teman pendengar nanti. Artinya itu sampai sejauh titik ini apa sih yang Puhun lakukan kira-kira, dan pun berpikir bahwa orang tua pun senang pun melakukan itu gitu, nggak harus mewah-mewah tapi kayak pernah nggak sih Puhun? Oh iya, pernah. Jadi itu tadi karena saya kerja di akhir-akhir mulai tingkat 3 mungkin saya sudah ya lumayan lah penghasilannya itu tadi karena satpam. Sebenarnya ada juga yang lain ikut-ikut riset dosen dan lain sebagainya. Saya dari dulu ikut itu, mulai dari tingkat 2 mungkin sudah ikut saya bawa tas dosen. Karena setiap libur biasa saya tanya dosennya. Saya orang memang nggak tahu malu juga.
Karena saya nggak pernah malu sama orang lain. Dan itu penting sebenarnya. Jadi penting kali. Jadi kalau kita selalu rendah diri, nggak percaya diri, itu rugi kita sendiri. Jadi saya dulu waktu S1 itu saya pernah udah sampai saya ke Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dibawa dosen penelitian. Karena kan ilmu saya kan memang ilmu masyarakat ya, antropologi saya sebenarnya. Jadi banyak proyek-proyek dari pemerintah itu bagi dosen-dosen. Saya ikut itu dan saya yang proaktif. Karena mereka menganggap aneh juga kok ini mau ikut-ikutan gitu. Karena saya bilang, "Pak, saya ikut bantu Bapak. Ikut saya ke sana. Yang penting saya ada makan, ada ongkosnya ada, Bapak kasih. Ya udah, nggak yang lain-lain. Kan saya tahu diri, nggak perlu lah saya bilang honor kan." Jadi saya ikut sering itu. Ada Pak Sinaga dulu, Pak Simanjuntak, Pak Usman Peli, saya pernah ikut proyeknya itu. Ya, tapi ternyata mereka setelah selesai proyeknya, dulu kan nggak ngerti saya itu. Setelah selesai saya dikasih duit juga sama mereka. Oh, ini uang capekmu katanya. Gitu. Jadi itu penting ya. Jadi kita tidak malu, harus proaktif ya. Yang penting tidak memalukan. Jangan kita dibawa orang dia jadi malu ya. Jadi etika kita harus jaga ya. Jadi apa tadi yang pun lakukan untuk orang tua tuh? Oh, untuk orang tua. Orang tua itu apa ya? Lupa tadi. Waktu saya mau wisuda, itu saya ingat ayah saya terkejut. Dia kan sakit. Teman-teman kan biasanya minta uang penelitian lah, uang skripsi, uang wisuda kan ada itu kan. Sampai sekarang mungkin ada. Saya nggak minta itu. Saya ke kampung, "Pak, hari ini minggu depan Bapak dan Mama ke Medan." "Kenapa?" "Saya wisuda." Dia heran, "Kenapa kok bisa wisuda? Tapi kau nggak minta uang ujianmu, uang skripsimu. Bagaimana bisa wisuda?" "Ya saya bayar udah itu Pak. Ada orang yang berbaik hati," saya bilang. Jadi dia terkejut pada saat itu. Kok bisa? Karena ada juga teman saya, kawan bapak juga, bapaknya dari kampung juga zaman itu. Sering orang itu komunikasi di Yonan, di Pekan kan. "Gimana anakmu?" Karena marga Brutu juga ini. "Iya, baru minta dia uang skripsi, uang pembimbing," katanya. Dia kan nggak ngerti ya saya kan. "Oh iya, anakku kok nggak? Berarti nggak tamat-tamat lah anakku ini," katanya. Dipikirnya itu memang itu harus ada. Cuman saya nggak minta itu. Kan banyak juga itu. Cetak skripsi lah. Apalagi dulu waktu skripsi saya udah nggak mampu mengetik. Kadang-kadang saya ketikkan sama tukang ketik. Karena bikin skripsi kan pakai manual. Ya. Dan dulu pemeriksaan skripsi itu lebih ketat saya lihat dibanding sekarang. Karena pembimbing saya saat itu Profesor Payung Bangun. Jadi dia detail-detail sampai bahasanya pun semua diperiksa. Sehingga kalau salah terpaksa ketik ulang. Bisa sampai kita nggak tidur 24 jam. Ya. Itu yang saya ingat, yang paling dia terharu. Kok bisa? Pokoknya ini undangan sama Bapak. Kita wisuda dulu hari Sabtu kurasa. Terkejut dia, kok bisa? Heran dia, kok bisa kayak bisa gitu. Ini teman saya ini belum tamat. Tapi dia sudah minta uang skripsi, uang pembimbing dan lain sebagainya. Ya dia memang lebih berada dibanding saya. Jadi dia nggak begitu mikirkan itu mungkin kan. Bukan dia bodoh, malah dia pandai waktu SMA. Sebenarnya nggak perlu lah saya sebutkan kan, nggak etis juga kan. Gitu ceritanya. Itu yang saya ingat. Bapak sampai nangis waktu menerima undangan ini. Kok dia heran, kok bisa itu pertanyaan dia. Sebelum saya jawab bahwa itu saya ada itu Pak, semua ada. Dia nggak percaya, betul nggak wisuda anak itu kan gitu. Itu saya ingat, itu terakhir ya. Kemudian juga dia senang karena waktu saya kerja, saya ingat nasihat dia, kalian harus semua sekolah. Jadi semampu saya, adik-adik saya bantu memang. Ya. Adik-adik saya bantu sampai tamat juga kuliahnya, dan syukur-syukur kerja juga mereka, ya. Itu saya ingat. Oke Pun, Iya. sangat banyak sekali. Kalau bahasa YouTuber itu bilangnya cerita kita ini daging semua gitu. Iya. Jadi semoga hasil cerita kita ini ada manfaatnya bagi saya dan juga bagi teman-teman semuanya. Karena tapi ada satu pertanyaan terakhir lagi nanti punya akan saya sampaikan. Pun begitu berjuang sehingga mungkin ini nanti bisa
salah satu cara saya juga untuk mengumpulkan cerita-cerita dari para tokoh, nanti bisa namanya serial tokoh atau yang lainnya, itu sebagai upaya sama. Sebenarnya saya termotivasi dari Pun tadi, Pun sudah berjuang melestarikan budaya yang lainnya, sehingga di tulisan proposal itu saya tuliskan bahwa setiap orang itu adalah guru, dan Pun juga setiap kita adalah murid. Artinya kita bisa belajar dari siapapun gitu Pun ya. Iya, iya. Jadi untuk pertanyaan terakhir saya Pun sebelum kita tutup nonang kita pada sore hari ini, saya mohon Pun untuk memberikan pesan-pesannya khususnya ke pemuda-pemuda ke kampung kita, Papua Barat, dan juga kepada pemuda Indonesia secara umum, dan nanti akan ditutup oleh closing statement terakhir dari Pun. Iya, jadi dari sisi fasilitas lah ya, sebenarnya anak-anak muda sekarang kalau mau saja pasti lebih maju dari zaman kami, karena semua serba ada. Zaman kami semua serba tidak ada, artinya sangat-sangat ya apalah, tidak memadai lah, baik dari segi fasilitas. Ya saya sih lihat sekarang mahasiswa itu kan banyak kali fasilitas yang diperoleh, baik secara gratis maupun yang tersedia sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, kalau kalian manfaatkan itu, pastinya anak muda sekarang pasti lebih hebat dibanding dengan kami anak muda tahun 70-an lah ya, tahun 80-an kan. Itu pertama. Jadi sikap-sikap yang yang apatis, kurang proaktif, ya kurang inovatif, ya itu harus dibangun tetap. Zaman kami aja itu menjadi kata kunci sebenarnya. Ya. Sekarang ini banyak, bukan semua memang ya, banyak mahasiswa itu tujuannya kuliah hanya untuk memperoleh ijazah. Kuliah itu nggak memperoleh ijazah, tapi memperoleh ilmu. Ya, karena kalau ada ilmu, ijazah itu kan hanya syarat administrasi. Ya, karena kita di Indonesia, kalau di tempat lain mungkin bukan syarat, ya kan? Dan sekarang kan kita sudah mulai ujian kompetensi. Ya, jadi kalau nggak mampu, ya nggak lulus walaupun ijazahnya apa kan gitu kan. Jadi itu kata kuncinya sebenarnya. Jadi tetaplah berjuang. Seperti saya ulangi lagi, pendidikan itu salah satu jalan ya, bukan jalan satu-satunya. Jadi raihlah ilmu sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya ya, supaya hari depan kamu ya bisa lebih terang benderang lah ya. Mungkin kaya enggak, kaya itu kan kadang-kadang ya mujizat juga ya. Banyak orang nggak sekolah kaya ya, tapi jadilah orang kaya, tapi jadilah orang jujur kan gitu kan. Orang jujur dan orang yang memikirkan orang lain, itu penting ya. Oke Pun, Ya. terima kasih. Mungkin teman-teman sekian cerita tentang Mersikola, tentang sekolah dari channel saya Mukhtar Munte. Semoga saya akan bisa melanjutkannya untuk untuk cerita-cerita selanjutnya di serial Toko. Akan tetapi ada terakhir dari saya, pendidikan itu, orang bijak mengatakan pendidikan itu adalah seperti Pun bilang tadi, salah satu cara untuk meraih kesuksesan. Dan pesan Pun tadi adalah, saya kalau ambil dua kata itu adalah jujur dan pendidikan. Yeah. Orang bijak mengatakan kejujuran itu adalah halaman pertama di buku orang-orang sukses. Dan Kemauannya. Ya, karena banyak juga orang menganggap kalau nggak kaya nggak sekolah. Salah. Buktinya Mukhtar bisa mendapatkan beasiswa, kan nggak kaya kan secara ekonomi, ya. Tapi karena punya kegigihan, punya kemauan kuat, sehingga bisa. Benar. Ya. Pendidikan bisa didapatkan di mana saja. Iya. Salah satunya adalah sekolah. Jadi pendidikan itu ibarat obor ilmu pengetahuan, penerang dunia dan air kehidupan. Iya. Baik, terima kasih. Selamat sore, selamat siang, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.